Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang berbicara kepada kami, beri pengertian hebat pengetahuan bagi kami. Demikian juga kami dengan segenap hati kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sidang umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lihat bersama-sama dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudara perhati baik, firman Tuhan saudara, Rasul Paulus sedang menegaskan kepada jemaat di Roma, juga berlaku bagi umat Kristen di seluruh dunia. Yaitu firman Tuhan dengan tegas mengatakan, janganlah hendaknya kerajinan dan kendor, tapi biarlah rohmu menyala dan layani Tuhan. Janganlah kerajinanmu menjadi kendor. Kerajinan apa saudara? Itu kerajinan dalam persekutuan, kerajinan dalam bertekun, membaca, merenungkan firman Tuhan, kerajinan dalam ibadah, kerajinan dalam berbuat baik, kerajinan dalam menabur kasih. Tidak boleh menjadi kendor. Semuanya itu harus tetap menjadi militan. Katakan amin. Haleluya. Biar apa? Rohmu menyala dan layani Tuhan. Biar roh kita tetap berapi-api, roh kita terus menyala-nyala, roh kita terus berkobar-kobar dalam Tuhan. Saudara, kalau kita mengikuti Kristus, hidup kita harus ada perbedaan dengan orang dunia atau orang fasik. Orang fasik hidupnya biasa-biasa saja. Orang fasik hidupnya melempem. Tapi saudara saya, kita sebagai pengikut Kristus, kita harus apa? Makin hari, makin menyala-nyala. Katakan amin. Makin hari, makin radikal, makin militan. Haleluya. Haleluya. Perhatikan saudara, definisi militan, definisi daripada kata militan, saudara, bukan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Militan adalah bersemangat tinggi, penuh gairah, pengabdian penuh, ketangguhan dalam berjuang, bertempur menghadapi kesulitan, radikal tahan uji, dan berapi-api. Itulah militan. Saudara, kita perlu belajar juga. Dalam hal ini kita perlu belajar juga dari militan Taliban, militan ISIS, militan teroris. Mereka begitu semangat militan, berapi-api, walaupun hal yang salah yang mereka lakukan. Sedangkan kita melakukan hal yang benar, yaitu apa? Menjadi orang yang militan, menjadi orang yang penuh dengan gairah, menjadi orang yang terus semangat berjuang apa? Semangat berjuang menabur kasih, semangat berjuang menabur kebaikan, semangat berjuang apa? Berjuang untuk mengikuti Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan, menyalakan dalam Tuhan, semangat melayani Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudara, usia kita boleh bertambah Tuhan, tapi semangat kita tidak boleh lain. Amin. Usia boleh bertambah, semangat kita harus terus bertambah-tambah juga. Usia saya 42, tapi semangat saya semangat 17 tahun. Berapian. Kenapa? Karena roh yang dalam kita lebih besar daripada roh dalam dunia. Karena roh yang dalam kita adalah roh yang perkasa, itu roh yang daripada Allah. Haleluya. Saudara, kita perhatikan baik. Rahasia menjadi orang Kristen yang militan. Rahasia menjadi orang Kristen yang militan, yaitu saudara, bagaimana menjadi orang Kristen yang militan? Bagaimana menjadi pengikut Yesus yang radikal yang militan? Saudara, dari kebenaran firman ini, saya menemukan ada beberapa poin penting bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang radikal, orang Kristen yang militan. Yaitu jawabannya dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Itu yang menjadi jawabannya. Jawabannya dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Berarti baik, ayat ini saya tampilkan depan. Kolose 2 ayat yang ke-7 berkata begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Kita baca bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita baca bersama. Dan ini jawaban bagi kita. Bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang militan. Dan ini jawabannya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman
yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Silakan duduk. Dan ini yang menjadi jawaban bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang melimpah. Bumi boleh bergoncang, langit boleh runtuh, gunung-gunung boleh beranjak, tapi semangat kita tidak boleh menurun. Semangat mengikuti Tuhan, semangat berdoa, semangat baca firman Tuhan, semangat pengabdian diri kepada Tuhan, semangat persekutuan, semangat ibadah, semangat melakukan kebaikan, semangat bersaksi, semangat memberitakan Injil, semangat membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Saudara, saya beritahu, iblis bersama dengan sekutu-sekutunya, mereka begitu giat dan begitu semangat luar biasa. Untuk apa? Menarik orang sebanyak-banyaknya ke neraka. Itu hal yang menyesatkan. Tapi mereka begitu semangat. Bagaimana dengan kita yang mengikuti Tuhan? Harus kita lebih semangat dari mereka. Ramai-ramai semangat membawa jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, renungkan hari ini. Tahun 2021 sudah mau habis. Dan sudah berapa tahun sudah ikut Tuhan? Sekali lagi, perhatikan baik, renungkan hari ini. Sudah berapa jiwa saudara bawa untuk Tuhan? Sudah berapa jiwa saudara bawa untuk Tuhan? Ingat, semua kita akan menghadapi tahta pengadilan. Pada waktu pesta perkawinan domba, di saat terjadi pesta perkawinan domba, di sini juga ada pembagian upah, bagi hadiah bagi mereka yang giat di bumi. Berapa jiwa yang kau bawa? Tuhan akan bertanya, berapa jiwa yang kau bawa? Bagaimana perasaan saudara ketika saudara hadir di sebuah acara yang begitu meriah luar biasa? Lalu dalam acara itu tuan pesta akan memberikan hadiah kepada seluruh undangan, tapi ada satu yang tidak mendapatkan hadiah. Bagaimana perasaan saudara? Diam-diam sengaja pulang ke belakang pada dia pulang, malu. Pada waktu pesta perkawinan domba, di situ juga bersamaan dengan pembagian hadiah. Siapa yang giat bekerja membawa jiwa-jiwa masuk ke kerajaan kekal, mereka akan diberikan mahkota kemuliaan. Tuhan berikan penghargaan. Makanya kita berkata begini, saudara akan kasih Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan apa yang dikatakan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Artinya semua yang kita lakukan demi kebaikan, demi kekekalan, demi kerajaan surga, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara bawa satu jiwa, saudara akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang luar biasa. Tuhan memberikan penghargaan kepada saudara. Dan renungkan hari ini seberapa jiwa yang saya bawa. Kalau belum, saudara boleh menyusun target. 2022 harus ada yang saya bawa. Mulai atur strategi. Saudara mulai berpikir, mulai atur strategi, mulai menyusun strategi bahwa 2022 harus ada jiwa yang saya bawa untuk Tuhan. Harus ada jiwa yang saya bawa untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengambil komitmen ini bahwa 2022 harus ada jiwa yang saya bawa untuk Tuhan. Haleluya. Nah, inilah kita melihat saudara, bagaimana supaya menjadi orang Kristen yang militan dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Nah, berarti baik, rahasia menjadi orang Kristen yang militan di dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama kita melihat di dalam kitab Kolose tadi pasal yang kedua ayat 7 tadi. Yang pertama apa? Harus berakar di dalam Dia, yaitu Kristus. Harus berakar. Saudara, orang tidak akan bisa menjadi militan kalau dia tidak berakar di dalam Kristus. Dia akan menjadi militan, tapi militan dunia. Kenapa? Karena dia berakar dalam dunia. Lihat, isi mereka begitu militan, tapi militan di dalam kejahatan. Kenapa? Karena memang mereka berakar dalam kejahatan. Tapi orang yang berakar dalam Kristus, dia menjadi orang yang militan dalam Kristus, maka dia harus apa? Berakar di dalam Kristus. Harus tertancap besar. Kata berakar dalam Kristus artinya tertanam erat-erat, tertanam kuat dalam Kristus. Imannya melekat pada Kristus, menempel pada Kristus, melekat erat-erat, tertancap kuat di dalam Kristus. Maka dia akan menjadi orang yang militan Tuhan. Haleluya. Perhatikan baik, orang kalau dia imannya begitu melekat dengan dukun, maka dia akan menjadi militan dan dia kemana dia cerita, wah hebat dukun sana, wah ampuh. Kenapa dia begitu militan menceritakan?
imannya melekat dengan dubur itu. Ada orang berkata begini, coba kau pergi ke gunung ini. Kalau di gunung sana itu, kalau kau taruh makanan belum sendiri 5 menit habis digosok sama setan itu. Kenapa dia milik dan menceritakan? Karena imannya melekat di situ. Dan saudara, kalau imannya melekat dengan Kristus, maka saudara akan menjadi militan. Amin. Saudara, hari ini itu Tuhan tapi mana-mana lainnya perlu harus bertanya diri, evaluasi diri. Kemana iman saya melekat? Apakah iman saya melekat kepada Yesus? Atau iman saya melekat hanya kepada agama? Atau iman saya melekat hanya kepada sebatas gereja? Atau iman saya melekat hanya karena keturunan nenek moyang Kristen? Tapi kalau iman selalu melekat di dalam Kristus, bukan melekat kepada agama, tapi melekat di dalam Kristus, saudara akan menjadi orang yang radikal. Di luar sana banyak orang radikal dengan agama, tapi mereka tidak radikal dengan Tuhan. Banyak orang radikal dengan gerejanya, tapi mereka tidak radikal dengan Tuhan. Berarti kemana-mana mereka ceritakan, gereja kami, gereja kami. Karena mereka begitu semangat dan mereka menceritakan. Mereka melekat dengan gereja. Saudara harus iman melekat dengan Yesus Kristus. Amin. Sehingga kemana pun saudara pergi, saudara ceritakan, Yesus luar biasa. Yesus, saya ngomong, langsung dengarnya. Saya minta langsung dijawab, selalu begitu semangat. Kenapa? Menceritakan kebaikan. Kenapa? Iman kita melekat dengan Kristus. Haleluya. 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 Tuhan kita dahsyat. Amin. Orang yang imannya melekat dengan Kristus, kemana-mana dia akan menceritakan tentang Kristus. Orang yang imannya berakar dalam Kristus, kemana-mana dia akan menceritakan tentang Kristus, menceritakan kebaikan Kristus, menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan Kristus, yang dilakukan oleh Tuhan. Haleluya. Kasih kiri kanan, hendaklah kamu berakar kuat di dalam Kristus. Haleluya. Hendaklah kamu semakin berakar kuat di dalam Tuhan, berakar kuat di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Itu yang akan menjadikan kita makin radikal, makin kuat, makin tangguh. Haleluya. Yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang makin militan dalam Tuhan? Yang kedua, perhati baik, yaitu hendaklah dibangun di atas Dia, yaitu Kristus. Saudara hendaklah terus dibangun di atas Dia, yaitu dibangun di atas dasar di Kristus. Maka itu yang akan menjadikan kita makin militan di dalam Tuhan. Haleluya. Harusnya iman kita terus dibangun di atas dasar Kristus. Saudara, perhati baik. Alkitab mengatakan diri, Yesus adalah batu penjuru. Dikatakan batu yang telah dibuat oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Kata batu penjuru artinya batu yang begitu kuat dan kokoh dan tangguh untuk membangun, untuk menjadikan sebuah dasar iman kekristenan. Saudara, seseorang membangun sebuah rumah, dia harus memilih batu-batu yang kuat untuk menjadikan apa? Pondasi rumahnya. Mau saudara bangun rumah tapi pondasinya dari batu-batu kapur yang mudah hancur berlepuh? Enggak mungkin. Saudara pasti cari apa? Cari batu gunung. Karena batu gunung adalah batu yang begitu kuat untuk membuat pondasi rumah. Dan Yesus adalah gunung batu kita. Amin. Yang telah menjadi batu penjuru, menjadi dasar iman kita. Jadi kalau iman kita dibangun di atas dasar batu yang teguh, batu yang kokoh, masa kita akan menggoyahkan iman kita. Persoalan problem boleh datang silih berganti, iman kita tetap berdiri kokoh dan tetap radikal. Haleluya. Kalau orang masalah sedikit dan sedikit radikal, perlu diperhatikan. Dia dibangun di atas dasar apa? Iman yang dibangun di atas dasar harta kekayaan, mudah roboh, mudah hancur. Iman yang dibangun di atas dasar kekayaan, di atas dasar kecerdasan kepandaian manusia, mudah dan hancur. Iman yang dibangun di atas dasar pasangan hidup, mudah hancur, mudah roboh. Iman yang dibangun di atas dasar karena kecantikan, kegantengan, semua akan hancur. Masih remaja atau cantik, tunggu 3-4-5 anak, tunggu umur 50 tahun ke atas. Enggak usah tunggu 50 tahun, enggak usah tunggu punya anak 3-4, belum nikah saja. Kalau dibangun di atas kecantikan, bawa motor
jatuh sedikit aspal, robek semua, sumbing bibir, mulai ada pede lagi. Saya teringat kisah, ada teman saya dulu sekolah misi, dia pacar dari seorang gadis, giginya monyong ke depan, jadi dia tidak bisa tutup bibirnya, itu dia tutup begini, dia begini, karena monyong ke depan. Dan dia sangat, tapi dia tetap cinta sama perempuan itu. Mereka pacaran sekitar 4 tahun. Lalu perempuan itu dikirim ke Bandung untuk belajar Islamologi di Bandung. Sampai di Bandung ada salah satu sponsor mensponsori dia, bagaimana kita operasi gigi mesti menjadikan rata. Setelah dia jadi rata jadi cantik, pulang dia tolak laki-laki itu. Laki-laki itu stres, kecewa, gila dia, sampai gila dia, gila. Kenapa? Tadinya jadi jelek-jelek dicintai, udah cantik, nolak dia sama cowok. Saudara, semua akan ingat. Tapi kalau iman yang dibangun di atas dasar Kristus Yesus, iman itu tidak akan roboh, tidak akan goyah sekalipun harta akan ludes, sekalipun kecantikan sirna, iman tidak tetap kokoh. Katakan amin. Aib iman yang dibangun di atas dasar Allah yang Maha Kuasa, bukan di atas dasar kekayaan, bukan di atas dasar anak-anak yang begitu luar biasa, bukan di atas dasar sawah ladang, kambing domba lembu sapi, tapi iman yang dibangun di atas dasar Allah yang Maha Kuasa. Makanya dia tidak hilang dari segala galanya. Imannya tidak goyah, iman tidak roboh, iman tetap kokoh. Haleluya. Saudara, bangunlah iman di atas dasar Yesus Kristus. Dan kiri kanan, bangunlah iman di atas dasar Kristus. Haleluya. Haleluya. Iman yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus akan tetap terus berkokoh. Makanya firman Tuhan berkata, sekalipun beribu rebah di sisi kirimu dan berasal di sisi kanan, tidak akan goyah. Kenapa? Karena kita dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar bumi akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Saudara, kalau kita membangun iman di dasar Kristus, maka segala apa yang difirmankan Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Segala apa yang difirmankan digenapi dalam hidup kita, segala apa yang dijanjikan kita pasti dalam kehidupan kita. Asalkan mari kita membangun iman kita di atas dasar Yesus Kristus yang adalah batu penjuru yang telah dibuang oleh tukang bangunan, kini telah menjadi batu penjuru. Yang ketiga, berarti baik. Rahasia menjadi orang Kristen yang militer, orang Kristen yang radikal, yang penuh gairah, yang berapi-api. Itu berarti baik. Hendaklah kamu tetap bertambah teguh dalam iman. Amin. Ini jawaban besar yang di dalam Kolose pasal 2 ayat 7 tadi. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Saudara, iman kita tidak boleh lemah, harus bertambah teguh. Ketika saya ujian datang, sadarlah bahwa ini Tuhan sedang membuat iman kita makin teguh. Haleluya. Saya ketika tiap kali ada ujian, Tuhan izinkan masalah situasi terjadi, karena saya dulu renungkan sama Tuhan. Tuhan sedang membentuk saya untuk makin kuat di dalam Tuhan. Supaya saya tidak menjadi orang gampang, tapi menjadi orang yang makin kuat, orang yang makin radikal, orang yang makin kokoh, makin teguh. Haleluya. Haleluya. Jadi perkembang. Yang ketiga, bertambah teguh dalam iman. Saudara, bagaimana supaya kita makin bertambah teguh dalam iman di tengah-tengah situasi keadaan dunia yang menuju kepada kehancuran? Iman kita bisa makin bertambah teguh jika kita terus memiliki waktu untuk apa? Merenungkan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, banyak orang selalu mereka berkata, hari Sabat
kita nggak boleh bekerja. Mereka mentuhankan hari Sabat, bukan mentuhankan Tuhan. Mengerti maksud saya? Artinya, mengapa sekarang mereka mentuhankan hari Sabat? Hari Sabat tidak boleh bekerja bagi mereka, tapi juga tidak ibadah. Padahal makna hari Sabat itu bukan hanya sebatas tidak boleh bekerja, tapi hari Sabat adalah hari di mana umat Israel mereka datang ke rumah Allah, mereka beribadah sama, mereka bersuka cita, mereka berbuat kasih bersama dengan orang lain, peduli kasih satu sama lainnya. Mereka datang ke rumah Allah untuk apa? Untuk bersekutu bersama Allah. Itulah makna pada hari Sabat, bukan hanya sebatas tidak bekerja. Tidak bekerja dan berkerajin. Tidak bekerja tapi tidak ke gereja. Ini bukan hari Sabat ini. Yang kedua, baik-baik. Saudara, jangan hanya hari yang tertentu dijadikan hari Sabat, tapi juga ada jam-jam tertentu saudara jadikan jam Sabat. Itu tuh apa? Jam di mana saudara berdoa untuk baca Alkitab. Maka saya di saat kalau saya lagi berdoa atau baca Alkitab, mohon maaf kalau ada orang telepon, handphone saya nggak aktif atau telepon tetap saya nggak ngangkat. Berarti itu adalah jam Sabat di mana saya lagi mau berdoa. Saya lagi berdoa, lagi baca firman Tuhan. Kalau saya lagi berdoa baca Tuhan, saya nggak mau diganggu juga. Jadi kalau orang telepon, saya angkat. Tapi kadang kadang saya mode penerbangan, jadi saya nonaktifkan. Kadang saya lupa nonaktifkan, tetap aktif, tapi kalau telepon saya angkat. Kenapa? Bagi saya ini adalah jam Sabat. Saya mau bersekutu dengan Tuhan. Saya mau berdoa baca firman. Untuk apa? Supaya iman saya makin bertambah teguh. Katakan amin. Jadi bagaimana supaya iman saya makin bertambah teguh? Saudara harus memiliki jam-jam Sabat untuk apa? Bersekutu dengan Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan. Waktu saudara bangun pagi-pagi saudara menyembah Tuhan, maka saudara akan dituntun dan sepanjang hari saudara akan lihat keajaiban Tuhan terjadi sepanjang hari ini. Miliki jam Sabat dengan Tuhan. Haleluya. Kasih kiri kanan. Sudahkah saudara punya jam Sabat? Kalau belum, saudara dengar firman Tuhan ini, pulang mulai buat jadwal. Mulai buat jadwal itu besok. Besok jam berapa sampai jam Sabat? Apakah jam 4 subuh? Apakah jam 5 subuh? Tapi kadang orang berpikir, jam 4 jam 5 subuh ini jaringannya lancar. Medsos. Berarti jam Sabat untuk medsos. Tapi kalau jam Sabat untuk Tuhan, saudara benar-benar untuk apa? Bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Haleluya. Maka itu akan menjadikan apa? Iman kita makin bertambah teguh. Ingat saya dikasih oleh Tuhan. Kita akan sebentar lagi masuk ke tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2022. Apakah tahun pemulihan, apakah tahun penuaian, atau tahun kegoncangan? Kita tidak tahu. Oleh karena ketidaktahuan kita inilah kita perlu mempersiapkan diri untuk apa? Menjadi iman yang bertambah teguh. Sehingga sekalipun tahun penuaian, kita tetap bersuka cita. Sekalipun tahun kegoncangan, iman kita tetap tidak goncang. Amin. Iman kita kokoh. Kenapa? Karena iman kita telah dipersiapkan untuk menjadi makin bertambah teguh. Haleluya. Kasih kiri kanan. Hendaklah imanmu makin hari makin bertambah teguh. Amin. Haleluya. Iman kita makin hari harus makin bertambah teguh. Saudara, itu yang akan menjadikan kita Kristen militan. Itu yang akan menjadikan kita orang Kristen yang makin militan, makin radikal, makin kokoh. Kalau kita makin bertambah teguh di dalam iman. Yang kedua, bagaimana supaya iman kita makin bertambah teguh? Jadi memiliki waktu untuk baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, memiliki waktu intim dengan Tuhan, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ini akan menjadikan iman kita makin bertambah teguh. Karena kita ada waktu untuk intim dengan Tuhan. Sedangkan kalau kita ada waktu untuk intim dengan Tuhan, setelah kita keluar dari ruangan, kita melangkah dengan penuh gagah, melangkah dengan penuh pasti. Dan sekalipun ada persoalan masalah besar yang ada, iman kita tidak boleh. Kenapa? Iman kita sudah dipersiapkan untuk menjadi makin bertambah teguh. Haleluya. Haleluya. Nah, saya dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana supaya iman kita makin bertambah teguh? Yang ketiga, supaya iman kita makin bertambah teguh, makin kuat, makin kokoh. Yang ketiga apa? Perhati baik. Jadi pertama, memiliki waktu untuk baca merenungkan firman Tuhan. Yang kedua,
memiliki waktu intim dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana iman kita makin bertambah teguh, makin kokoh. Yang ketiga lah, saudara harus terus memiliki komunitas yang benar. Memiliki komunitas yang benar. Komunitas yang benar itu juga akan membentuk iman kita makin kuat. Komunitas yang salah itu bisa menggoyahkan iman. Kenapa? Karena komunitas yang salah. Komunitas yang salah akan membuat iman makin luntur. Tapi komunitas yang benar itu akan menopang, mendorong kita. Saudara, itulah betapa baiknya komunitas yang benar. Saling mengingatkan, saling memotivasi, saling mendukung, saling menopang, saling mendoakan. Tapi kalau komunitas yang salah, ketika seseorang yang lemah imannya, dia dihindari, diketawain, diolok-olok. Bahkan ada masalah diceritakan, tapi komunitas yang benar, dia akan menguatkan, membangun sesama. Milikilah komunitas yang benar. Hal itu yang akan menjadikan iman kita makin bertambah teguh. Saudara, milikilah komunitas yang benar. Saudara pernah lihat ada sebuah cuplikan video yang saya kirim di grup, bagaimana seorang mantan ISIS, mantan teroris ISIS yang sudah bertobat, dia membongkar rahasia-rahasia mereka, merekrut orang-orang. Mereka merekrut itu rata-rata mereka merekrut bukan orang-orang yang baik agamanya, tapi mereka itu orang-orang yang ada beragama hanya di KTP. Dan itu orang yang mudah direkrut. Kenapa? Karena mereka belum punya pengetahuan yang kuat. Dia berkata begini, bahkan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, kami akan memanipulasi, membodohi mereka dengan apa? Membodohi mereka dengan pola agama. Seorang preman yang begitu banyak dosanya, dia datang kepada imam dan berkata, saya banyak dosa. Imam dan berkata begini, kamu sudah terlalu banyak dosa, tapi jangan takut, dosa bisa akan diringankan kalau kamu beramalnya. Akhirnya dia pikir, betul-betul juga ya. Tapi kenapa? Karena mereka memiliki komunitas yang tidak benar. Tapi kalau orang memiliki komunitas yang benar, ketika dia jangan, itu nggak benar itu. Saling motivasi dan ingatkan. Haleluya. Milikilah komunitas yang benar. Yaitu apa? Kegiatan kelompok-kelompok saya, kegiatan doa Jumat, kegiatan ibadah kita, postur kita. Itu komunitas yang benar, saudara. Untuk menguatkan kita, saling menopang, saling meneguhkan kita, saling motivasi, saling mendoakan, saling membangun satu sama lain. Tapi saudara memiliki komunitas yang tidak benar, saudara dengar baik-baik firman Tuhan pagi ini, dan beberapa tahun depan jika saudara tidak mengikuti apa yang saya sampaikan hari ini, saudara akan menyesal. Karena kalau saudara tidak memiliki komunitas yang benar. Yang terakhir, yang keempat, rahasia menjadi orang Kristen yang makin militan, yang makin radikal. Yang keempat apa? Selalu bersyukur, selalu mengucap syukur, selalu bersyukur. Itu yang akan menjadikan kita orang Kristen yang makin radikal. Saudara, orang yang suka yang menggerutu, imannya tidak pernah bertumbuh. Imannya tidak bertumbuh, saudara. Perhatikan baik. Orang yang sedikit-sedikit udah suka mengeluh, suka menggerutu, salahkan orang lain, salahkan situasi, imannya tidak pernah bertumbuh. Tapi juga perhatikan baik. Orang yang sekalipun masalah besar, tapi dia selalu berkata, Tuhan aku bersyukur segala sesuatu yang terjadi atas seizinku, dan aku percaya jika Tuhan yang mengizinkan, maka Tuhan juga memberikan solusi dalam Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mencobai masalah persoalan melampaui kekuatan yang ada padaku. Orang itu imannya pasti terus bertumbuh. Amin. Jadi harus selalu bersyukur, kasih kiri kanan, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu yang kau hadapi saat ini. Haleluya. Saudara, ucapan syukur, perhatikan, ucapan syukur itu dapat menarik hati Tuhan, dapat menarik hadirat Allah masuk dalam hidup kita, sehingga dapat membuat kita menjalani hidup kita dengan gairah, sekalipun di tengah tantangan, sekalipun di tengah persoalan, sekalipun di tengah problem, kita tetap bergairah mengikuti Tuhan. Kenapa? Karena ucapan syukur itu menarik perhatian Tuhan atas hidup kita. Tapi kalau orang yang suka mengeluh, saudara, coba saudara punya anak saudara yang Bapak Ibu selalu memberikan sesuatu kepada anak,
lalu anak selalu berkata, terima kasih ma, terima kasih ma. Itu pasti hati kita selalu senang dan terus memperhatikan. Tapi coba misalnya anak-anak yang selalu kasih, dia ambil diam-diam lalu hilang, ambil diam lalu hilang. Pasti saudara juga akan berpikir, kenapa anak ini? Kayaknya jangan kasih lagi dia. Nah Tuhan itu seperti itu saudara. Tuhan itu ketika kita mengucap syukur dalam segala sesuatu, itu membuat perhatian Tuhan Bapa terus tertuju kepada kita. Amin. Jadi mengucap syukur menarik perhatian Tuhan tertuju kepada hidup kita, menarik hadirat Allah turun atas hidup kita, sehingga iman kita makin kokoh, makin radikal, makin militan, makin tangguh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ucapan syukur. Ucapan syukur itu ada kuasa. The power of give thanks. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Amin. Jadi saudara, ucapan syukur itu jangan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Saya secara pribadi, saya paling suka kalau seorang kita berikan sejelas, terima kasih, terima kasih. Saya kan berapa kali kasih orang terima dia, saya kan berpikir, kenapa ini orangnya kita tahu berterima kasih dia. Dulu ada berapa anak yang sering tinggal di rumah, anak sekolah. Setiap kali kita bantu antar jemput, kita antar ke sekolah, turun diam-diam. Udah itu kita jemput lagi, pulang sampai rumah dia pulang masuk ke rumah. Akan saya panggil, lain kali kalau waktu antar kamu turun, saya berkata terima kasih Pak. Dijemput, pulang, turun, terima kasih Pak. Membuat saya makin semangat antar jemput. Apalagi saya itu bukan tukang ojek. Kalau tukang ojek, terima kasih gak apa-apa, yang penting kamu sudah bayar. Tapi saya kan bukan tukang ojek. Tolonglah Pak, mengucapkan terima kasih. Istri saya pun sempat berapa kali negur mereka, sebab kamu tiap kali pada antar jemput selalu bilang terima kasih. Akhirnya mereka mulai membiasakan diri lama-lama. Akhirnya lama-lama mereka mulai terbiasa. Karena mereka mulai terbiasa, akhirnya membuat saya pun mulai senang, makin semangat mengantar jemput mereka. Kenapa? Mereka mulai terbiasa. Haleluya. Jadi saudara harus biasakan diri selalu berterima kasih sama Tuhan. Amin. Jangan main-main. Berarti perkataan selalu membiasakan diri. Amin. Mengucap syukur itu ada kuasa. Haleluya. Nah seperti baik. Ketika kita menjadi orang Kristen yang makin militan dalam Tuhan, maka kita akan disebut apa? Pemenang kehidupan. Saudara, orang yang disebut pemenang kehidupan adalah mereka yang makin militan dalam Tuhan sampai titik darah penghabisan. Sampai titik darah penghabisan, mereka tetap militan. Mereka itu disebut apa? Pemenang kehidupan. Kenapa? Karena mereka terus berjuang. Mereka terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan mereka itu yang disebut dengan pemenang kehidupan. Perhatikan saudara, dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena dia adalah apa? Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu apa? Yaitu mereka siapa? Yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Mereka yang disebut dengan pemenang kehidupan adalah mereka yang terpanggil, mereka yang terpilih, dan yang setia. Siapakah yang terpanggil? Semua saudara saya kita orang-orang terpanggil. Siapa yang dipilih? Yang dipilih adalah mereka yang tahan uji. Mereka yang tangguh, yang tahan uji menghadapi setiap masalah problem hidup. Siapakah yang setia? Mereka yang bertahan sampai titik darah penghabisan. Itu yang disebut dengan setia. Dan mereka itu yang disebut dengan apa? Pemenang kehidupan. Banyak orang terpanggil untuk mengikuti Yesus, tapi dalam proses perjalanan mengikuti Yesus mereka tidak terpilih. Kenapa? Menyerah. Tidak mampu menghadapi tantangan, tidak mampu menghadapi persoalan, tidak mampu menghadapi problem hidup, tidak mampu menghadapi tantangan. Ada tantangan datang, mereka mulai menyerah dan tinggalkan Tuhan. Mereka tidak terpilih. Ada orang yang tantangan datang, mereka tetap terus
tapi tidak setia sampai titik darah penghabisan. Mereka tidak setia. Saudara, jangan hanya menjadi yang terpanggil, tapi jadilah yang terpilih dan jadilah yang setia sampai titik darah penghabisan. Dan stop kiri kanan, hendaklah engkau setia sampai mati. Dalam kitab Ayub dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka kepadamu apa? Dikaruniakan mahkota kehidupan kekal. Ingat Bapak Ibu, yang diberikan, yang dikaruniakan mahkota kehidupan kekal ialah mereka yang setia sampai mati. Haleluya. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka kepadamu dikaruniakan mahkota kehidupan yang kekal. Saya duduk. Perhatikan, saya duduk. Siapakah mereka yang disebut dengan pemenang? Perhatikan. Siapakah mereka yang disebut dengan pemenang? Mereka yang disebut dengan pemenang ialah mereka yang terpanggil. Mereka yang terpanggil. Dalam Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Siapakah mereka yang disebut dengan pemenang kehidupan? Ialah mereka yang terpilih. Siapakah mereka yang disebut dengan pemenang kehidupan? Ialah mereka yang setia. Saudara, jadilah orang yang setia mengikuti Tuhan. Amin. Mau baik susah maupun senang, baik suka maupun duka, sakit maupun sehat, tetaplah setia mengikuti Tuhan. Anggap adalah janji nikah saudara dengan Tuhan. Janji nikah kan berhadapan dengan pasangan. Aku berjanji, aku akan menikahi engkau dan aku akan setia baik dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, dalam sakit maupun sehat. Aku akan menjadikan engkau istriku selama-lamanya, selama kita hidup. Saudara, dalam doamu, saudara berbicara sama Tuhan. Tuhan, apapun situasi kondisi keadaan, aku akan mau tetap setia sama Tuhan. Dan untuk mau bertahan tetap setia, tidak mampu dengan kekuatan sebagai manusia. Aku butuh topang. Aku butuh topangan tangan Tuhan. Aku perlu kekuatan ekstra dari Tuhan untuk membuat aku tetap setia sama Tuhan. Haleluya. 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 Perhatikan, kata terpanggil dan terpilih itu hanya dapat dipakai untuk semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Perhatikan, kata terpanggil dan terpilih dapat dipakai untuk semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kata setia, nah ini seperti tetapi kata setia dapat dipakai hanya mereka yang dikatakan pemenang kehidupan. Yang pemenang kehidupan itulah yang disebut, dan itu yang disebut dengan apa? Orang yang setia. Jadi mereka yang setia itu disebut dengan pemenang kehidupan, bertahan sampai akhir. Dalam Lukas 21 ayat 19 dikatakan, hendaklah kamu tetap bertahan, maka kamu akan memperoleh hidupmu. Saudara, di ayat ini sebelumnya Yesus sedang menguraikan bahwa akan datang masa penganiayaan, masa kesusahan, masa kesengsaraan. Tapi setelah Yesus menyelesaikan, Yesus menjelaskan semuanya itu, Yesus mengatakan begini, tetapi jika kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Itu artinya kalau mereka tidak bertahan, mereka tidak akan mendapatkan kehidupan. Tapi mereka yang bertahan, mereka tidak akan mendapatkan kehidupan. Haleluya. Haleluya. Jadilah orang Kristen, jadilah orang Kristen yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ambillah komitmen, buatlah langkah keputusan hari ini bahwa aku mau setia kepada Tuhan sampai mati. Apapun situasi kondisi keadaan, aku mau tetap setia sama Tuhan. Aku mau tetap mengabdikan diriku kepada Tuhan. Aku mau setia sampai mati. Aku tidak mau hanya terpanggil. Aku tidak mau hanya sebatas terpilih. Tapi aku mau setia sampai mati. Sebab ada tertulis, mereka yang setia sampai mati dan dikarenakan mahkota kehidupan kekal. Lukas 21 ayat 19 dengan jelas di sana Yesus berkata, hendaklah engkau tetap bertahan, maka kamu akan memperoleh hidupmu.
Haleluya. Saudara, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia janji. Tetaplah setia kepada Tuhan, setia kepada gereja. Karena gereja bertanggung jawab atas kehidupanmu sampai hari di mana kita menunggu maut menjemput. Lalu saudara, kita berkomitmen tetap setia kepada Tuhan sampai mati dan tetap setia kepada gereja yang membimbing kita, yang mengarahkan kita, menuntun kita, yang mengajar, melatih kita, mendidik kita di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Amin. Siang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mungkin pagi ini kau datang di tempat ini dengan pergumulan hidup, datang dengan masalah, atau mungkin iman mulai goyah. Engkau melihat situasi hari Natal telah tiba dan tahun baru sudah di depan mata. Namun engkau merasa bahwa masalah belum terselesaikan, pergumulan hidup belum terjawab. Ingat hari ini, Yesus sanggup menolong engkau. Naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Maka dengan ucapan syukur akan menarik perhatian Tuhan tertuju kepada hidupmu. Perhatian Tuhan tertuju kepada rumah tanggamu, tertuju kepada pekerjaanmu, ekonomimu dan masa depanmu. Dan engkau akan melihat kemuliaan yang dinyatakan dalam kehidupanmu. Kemuliaan yang dinyatakan dalam rumah tanggamu. Kemuliaan yang dinyatakan dalam pekerjaanmu. Kemuliaan yang dinyatakan bagimu di tahun-tahun yang akan datang. Dan engkau akan melihat keajaiban terus terjadi. Haleluya. Sebab kasih setia Tuhan nyata bagi kita. Amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagimu. Hikmat membagikan kesedia bagiku. Bapaksanku limpahkan segalanya. Dan lalu banyak salah dosa bagiku. Aku selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh karena anugerah dan kasih-Nya. Engkau yang telah memberkati kami dalam ibadah kami. Engkau yang telah menyertai dan memberkati, dan Engkau yang telah memulihkan keadaan kami dalam ibadah kami pada pagi ini. Oleh seperti Bapa yang baik, saat ini berakhir ibadah kami sebelum kami kembali ke tempat rumah kami masing-masing, mempersiapkan diri kami untuk menyambut hari Natal dan tahun baru. Oleh sebab itu kami minta sebagai Bapa, berkati kami di dalam nama
Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari imanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu hari demi hari dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati engkau pada saat engkau datang beribadah kepada Tuhan. Diberkati engkau saat engkau pulang beribadah. Sesungguhnya diberkati engkau dengan berkat dari langit yang letak di atas. Diberkati engkau dengan berkat samud dari letak di bawah. Diberkati engkau dengan berkat kekayaan bangsa-bangsa. Berkat kelimpahan di seberang lautan. Kekayaan orang fasik akan beralih kepadamu. Dan biarlah persekutuan bersama kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai, melindungi, memelihara, menuntun dan memberkati Bapak Ibu saudara saya mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus Tuhan datang kedua kalinya menjemput umat pilihannya. Sama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.